Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan, NIM D200210101. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Potensi limbah tebu sebagai bahan bakar pembangkit listrik energi biomasa di pabrik gula. Latar belakang. Saat ini, seiring berjalannya waktu, industri-industri, baik industri rumahan maupun pabrik, semakin banyak di Indonesia. Kini sangat mudah ditemukan sebuah industri, meskipun letaknya dekat dengan pemukiman padat penduduk. Letak sebuah pabrik yang berdekatan dengan pemukiman warga tentu dapat menimbulkan dampak buruk, baik itu melalui limbah padat, cair maupun gas, terutama limbah padat yang membutuhkan tempat penampungan yang cukup besar. Aktifnya perindustrian di Indonesia tidak dapat berlangsung terus-menerus tanpa adanya proses yang dapat menekan dampak buruk yang diakibatkan oleh pembuatan produk di suatu perindustrian. Limbah atau sampah memang merupakan suatu bahan yang tidak berarti dan tidak berharga, tapi kita tidak mengetahui bahwa limbah juga bisa menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat jika diproses secara baik dan benar. Beberapa pabrik di Indonesia kini sudah mulai menerapkan sistem pengolahan limbah untuk mengurangi dampak polusi dari limbah-limbah tersebut. Bahkan ada beberapa yang memanfaatkan limbah pabriknya untuk dijadikan produk baru yang berguna, yang tentunya diolah melalui proses-proses tertentu. Salah satunya mengolah limbah sisa pembuatan gula menjadi kompos, batako, dan lain-lain. Pemanfaatan limbah saat ini menjadi sangat penting, artinya terutama untuk 2. Mengatasi masalah penumpukan sampah kotor di kota-kota besar, limbah organik industri, serta limbah pertanian dan perkebunan. Sistem pembangkit listrik generator biomas yang paling optimal dengan model sistem pembangkit listrik grid connected. Perhitungan hasil potensi biomasa tebu, feedstock biomas dengan memanfaatkan ampas tebu sebagai sumber energi generator 1, generator 2, generator 3, dan perhitungan konsumsi daya pada industri yang dengan secara menyeluruh sistem digunakan bantuan perangkat lunak, dalam hal ini Homer versi 2.68. Hasil simulasi dan optimasi berbantuan software Homer menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem yang paling optimal untuk diterapkan di PT Madu Baru, PG per PS Madu Kismo, sistem pembangkit listrik 100% dengan grid PLN 0%. Dihitung 0% dikarenakan langganan dari PLN tidak dimanfaatkan dalam sistem pembangkit, karena pembangkit mampu menampung daya konsumsi di seluruh sektor industri. Hasil total daya yang dihasilkan dari pembangkit 1, 2, dan 3 sebesar 15,024411 kW per tahun dari hasil analisa Homer Energi. Berdasarkan data di atas, penulis tertarik untuk menyusun sebuah tugas akhir yang berjudul Analisis Potensi Limbah Tebu sebagai Pembangkit Listrik Energi Biomasa di Pabrik Gula. Dalam tugas akhir ini, penulis membahas mengenai pemanfaatan limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan gula di PT Madu Kismo Yogyakarta. Rumusan masalah. Untuk memudahkan penyusunan tugas akhir ini, penulis merumuskan masalah ke dalam beberapa bentuk kalimat pertanyaan sebagai berikut. Potensi ampas tebu dalam penyediaan energi listrik. Analisis penerapan ampas tebu di pabrik gula. Batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam pembahasan tugas akhir ini dibatasi pada pengambilan data hanya dilakukan di pabrik gula Madu Kismo Yogyakarta. Analisis perhitungan daya dan beban hanya terpusat melalui Homer. Tujuan penelitian. Perhitungan potensi ampas tebu dalam penyediaan energi listrik
Mengetahui hasil analisa energi biomasa tebu sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan di masyarakat. Manfaat penelitian. Penulisan tugas akhir ini memberikan manfaat ke beberapa pihak, antara lain manfaat bagi penulis. Manfaat penelitian biomasa bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghadapi masalah bahan bakar yang saat ini sedang dalam kondisi mengkhawatirkan. Manfaat bagi universitas. Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan referensi akademis dan keinsinyuran untuk pengembangan jurusan teknik mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta selanjutnya. Manfaat bagi masyarakat dan industri. Dapat dijadikan sebagai penyedia energi listrik terbarukan yang ramah lingkungan. Dapat menyediakan energi alternatif yang mandiri dan tidak tergantung pada energi fosil. Dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang energi alternatif untuk daerah yang tertinggal agar lebih maju dan sejahtera. Tinjauan pustaka. Dasar teori berisikan pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Metode penelitian. Penulisan tugas akhir ini menggunakan metode penelitian studi pustaka, studi research. Studi ini dilakukan dengan cara melihat dan mencari literatur yang sudah ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis pada penulisan tugas akhir. Penelitian lapangan, field research, berupa peninjauan ke lokasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini. Penyusunan tugas akhir setelah dilakukan pengujian, data-data dan analisa yang diperoleh dan disusun dalam sebuah laporan tertulis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.